Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah pengolahan data berbasis komputer ya. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam pembahasan uji beda ya. Kalau kemarin kita membahas tentang paired sample t-test ya, pada minggu ini kita akan membahas independent sample t-test ya. Sebelum kita masuk ke studi kasus, kita pelajari dulu konsep dasar dari independent sample t-test. Uji independent sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari sampel yang sama pada waktu yang berbeda. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun tidak berhubungan. Uji independent sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik ya. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal ya. Ini adalah konsep dasarnya ya. Dua sampel yang sama namun tidak berhubungan ya. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada studi kasus ya. Produsen obat diet ingin mengetahui efektivitas pengaruh obatnya terhadap penurunan berat badan ya. Diambil sampel sebanyak 20 orang dengan berat badan 80 kg ya. Jadi sebanyak 20 orang ya. Itu yang berat badannya 80 kg itu diambil ya, yang berat badannya 80 kg ya. Kemudian dari 20 orang tersebut ya, yang tadinya berat badannya 80 kg dibagi dalam dua kelompok secara acak ya, dan mendapat perlakuan yang sama ya, kecuali satu kelompok diberi obat diet ya, dan kelompok lainnya tidak diberi obat diet ya. Jadi awalnya 20 orang ini, 20 sampel ini berat badannya sama 80 kg ya. Nah, kemudian dia dibagi ya. Kemudian 20 orang ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang satu diberi obat diet, yang satu tidak diberi obat diet ya. Nah, setelah 1 bulan kemudian proses ini ya, berat badan sampel ditimbang kembali seperti beratnya seperti tabel di samping ya. Jadi yang tadinya 80 kg maka 1 bulan kemudian datanya menjadi seperti ini. Nah, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah, apakah kelompok yang diberi obat diet berat badan mengalami penurunan ya dibandingkan tanpa obat ya. Oke. Apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan yang nyata antara tanpa obat dengan pemberian obat ya. Jadi sebagai produsen obat kita akan mengecek nih, apakah obat yang kita buat ini efektif dalam menurunkan berat badannya. Kemudian dari data ini kita transformasikan ke dalam SPSS ya. Jadi kita kategorikan terlebih dahulu ya. Tanpa obat misalkan kita kategorikan sebagai 1. Dengan obat kita kategorikan menjadi 2 ya. Nah, ini adalah contoh dari data yang telah diinput di SPSS ya. Kita buat variabel view-nya dulu ya, 2. Variabel X ya adalah obat ya. Yang kedua adalah variabelnya berat badan ya. Tipenya numerik ya semuanya ya. Nah, diberi label ini ya, diberi atau tidak ya. Nah, dalam obat itu kan ada 2 kategori, yaitu tanpa obat dan dengan obat. Maka kita masukkan nilainya ya. Anda bisa ngetik 1, labelnya value-nya 1, labelnya tanpa obat, kemudian Anda oke ya. Kemudian kita add lagi value-nya 2, labelnya dengan obat, terus kita oke ya, seperti ini.
Oke, center ini ukurannya adalah skala ya, seperti ini. Ini yang pertama adalah nominal ya. Jadi kenapa nominal? Karena antara kategori 1 dan 2 itu tidak ada tingkatannya, hanya untuk kategori saja. Tapi kalau skala itu adalah berat badan 80 dengan berat badan 81 itu ada perbedaan tingkatan ya. Nah, setelah kita buat variable view-nya, maka kita inputkan datanya ya. Datanya, ini data yang tadi kelompok pertama kita tulis dulu ya. Dari yang 10 orang itu ya, 81, 78, 86, 79, 82, 88, 92, 84, 81, 77 ya. Ini dalam kilogram. Kita masukkan dulu yang 1 sampai 10 ini ya. Nah, beri keterangan tanpa obat ya. Jadi ini otomatis karena yang di variable view-nya kita sudah atur, maka di sini akan muncul tanpa obat atau dengan obat ya. Kalau yang tidak muncul, Pak, ini apa namanya? Bagaimana ya? Nah, biasanya ada di view ya. View di sini ada value labelnya, kita checklist ya. Kalau tidak muncul labelnya ya, seperti ini. Kode keluarnya kode ya. Ini 11, 22 itu seperti ini ya. Karena di sini ada 1 dan 2 ya. Oke, kita kembalikan saja ya, diklik ya biar muncul. Terus yang kelompok kedua adalah dengan berat badan 76, 78, 79 dan seterusnya sampai 80 itu dengan obatnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita uji data ini apakah berdistribusi normal atau tidak, karena merupakan syarat mutlak ya, seperti yang kemarin kita bahas bahwa uji beda ini ya, data harus berdistribusi normal ya. Nah, kita gunakan klik analyze ya. Analyze, kita pilih descriptive statistik ya. Terus di sini kita pilih explore ya. Oke. Nah, yang akan kita uji kan berat badan ya, maka variabel berat badan kita pindah ke dependent list ya. Kemudian Anda bisa klik plots ya. Nah, kemudian beri tanda checklist pada normality plot weight test ya. Kemudian continue ya. Kemudian oke. Akan muncul outputnya ya, outputnya. Oke. Kita tunggu, ini masih proses ya. Yang kita butuhkan ini output dari tes normality ya. Oke. Kita lihat konsep dasarnya ya. Jika nilai ya, nilai yang signifikansi ini dari uji Shapiro-Wilk ya, itu lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal ya. Nah, ini kan lebih dari 0,05, berarti ini sudah memenuhi syarat berdistribusi normal ya. Kita kembali ke slide ya. Kita kembali ke slide ya. Oke. Nah, ini hasilnya tadi nih ya. Hasilnya tadi itu kita pindah ke Microsoft Word. Nah, kemudian kita kasih ketik keterangan ya. Jadi perlu diingat cara model pengerjaan tugas SPSS itu SPSS hanyalah alat bantu ya. Nah, ketika sudah memunculkan output, nah, kita pindahkan output tersebut ya, dengan cara seperti ini ya. Jadi klik ini tinggal diklik kanan, copy ya, kemudian kita masuk ke dokumen Microsoft Word, kita paste, kemudian kita bawahnya kita kasih keterangan seperti ini, kita ketik ya. Dasar uji keputusan normalitas ya, 0,05 data berdistribusi normal ya. Nah, karena ini datanya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal ya. Sehingga apa? Sehingga bisa kita lanjutkan ke uji independent sample t-test seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita baru tes ya. Kita tes lagi, analisa lagi dengan menggunakan independent sample t-test ya. Jadi data sampel yang sama ya, dengan perlakuan yang berbeda, yang satu tanpa obat, yang satu dengan obat, seperti itu ya. Oke, kita klik analyze, kemudian kita pilih
compare means ya. Kita pilih independent sample t-test ya. Oke, yang kita klik ini berat badan. Ya, kita masukkan ke tes variabel ya. Kita masukkan ke tes variabel. Kemudian diberi atau tidak ya. Kita klik di sini ya. Define group ya. Kita grup 1 dan grup 2 seperti itu. Terus continue. Kemudian kita oke ya. Nah, ya oke ya. Nah, di sini ini adalah yang perlu kita interpretasikan ya. Ada dua output ini. Output yang pertama adalah output grup statistik ya. Output yang kedua adalah output independent sample t-test ya. Dua output ini yang dapat menjawab pertanyaan seperti pada soal ya. Pada soal di SPS kita lihat lagi pertanyaannya ya. Kita lihat lagi pertanyaannya ya. Nah, ini apakah kelompok yang diberi obat diet ya berat badan mengalami penurunan ya dibandingkan tanpa obat ya. Oke, itu bisa dijawab pada output pertama ya. Nah, ya output pertanyaan kedua adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan yang nyata antara obat tanpa obat dengan pemberian obat ya. Oke, kita lanjutkan lagi interpretasinya ya. Oke. Ya. Nah, di sini seperti biasa sekali lagi SPSS hanyalah alat bantu ya. Maka ini kita perlu klik kanan, kita copy ke Microsoft Word nantinya ya. Kita klik Microsoft Word ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Kita klik kemudian bawahnya kita ketik ya. Kita interpretasikan data. Apa makna ini ya? Apa makna dari tabel ini ya? Berat badan ya tanpa obat sampel yang diuji 10 ya. Dengan nilai rata-rata berat badan itu 82,80 kg. Standar deviasi 4,73, standar error mean 1,497 ya. Kalau dengan obat sama sampel yang dihitung adalah 10 ya. Dengan rata-rata hasil akhir ya itu 77,10 kg ya. Standar deviasi 3,725. Standar error mean adalah 1,178 ya. Kalau kita lihat rata-rata, ternyata dengan obat itu rata-rata berat badan itu lebih sedikit. Artinya apa? Berarti obat diet ini itu cukup efektif dalam menurunkan berat badan. Seberapa efektifkah ya? Nah, kita lihat soalnya ya. Sebelum diberi obat ya, berat badannya 80 kg ya. Semuanya 80 kg. Kemudian dikelompokkan 10 dengan diberi obat, 10 tanpa obat ya. Satu bulan kemudian dua kelompok tersebut ditimbang kembali ya. Nah, ini hasilnya ini ya. Kesimpulannya adalah jadi kelompok yang diberi obat diet ya dengan obat mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,9 kg ya. Dari mana ini 2,9 kg? Nah, berat badan awal ya sebelum diberi perlakuan ya, sebelum diberi obat diet ya. Oke, sebelum diberi perlakuan itu dikurangi rata-rata sekarang 77,10 ya. Oke, jadi 2,9 ini dibandingkan ya tanpa diberi obat yang mengalami kenaikan ya. Nah, kenapa naik ya? Dari posisi awal 80 kg, kemudian satu bulan kemudian ya tidak diberikan obat diet, maka ternyata naik 2,80 kg ya. Jadi 80 kg itu awal, kemudian akhirnya ini ya, berarti dikurangi ya selisihnya. Ternyata dengan obat mengalami penurunan rata-rata 2,9, tanpa obat adalah naik 2,8 kg ya. Berarti bisa kita katakan, bisa kita simpulkan bahwa obat diet ini cukup efektif seperti itu ya. Kemudian yang output yang kedua ini kita copy lagi ke Microsoft Word ya. Nah, oke, kita copy lagi. Nah, di sini ya.
Yang kita butuhkan adalah nilai signifikansi ya. Di sini nilainya adalah 0,08 ya. Sebelum kita interpretasikan ya, kita merumuskan hipotesis dulu ya. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Ada hipotesis 0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan yang nyata ya antara tanpa obat dengan pemberian obat ya. Hipotesis alternatif atau HA adalah terdapat perbedaan rata-rata berat badan yang nyata antara tanpa obat dengan nilai pemberian obat ya. Ini adalah konsepnya ya. Kalau kita menggunakan nilai signifikansi Dirichlet ya, jika nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Ini ditolak berarti HA diterima ya. Tetapi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima ya. HO diterima berarti ini ya, ini nggak dipakai, HO diterima. Nah, sekarang kita lihat nih 0,08 itu berarti apa? Kurang dari 0,05 ya. Ini 00-nya 2, ini 0-nya 1 ya. Jadi 0,08 itu lebih kecil ya. Kalau lebih kecil apa berarti? Ya HO ditolak ya. HO ditolak berarti apa? HA diterima, yang berlaku yang hipotesis kedua alternatif ya. Yaitu apa? Terdapat perbedaan rata-rata berat badan yang nyata antara tanpa obat dengan nilai pemberian obat ya. Berarti coro Jawane ono bedane ya, ketika satu kelompok diberi obat diet, satu kelompok tidak, ternyata hasil timbangan terakhirnya itu terdapat perbedaan seperti itu ya. Oke, itu adalah kasus yang pertama ya. Nah, untuk kasus yang kedua coba Anda kerjakan ini sebagai tugas ya. Saya bacakan tugasnya. Seorang mahasiswa pertanian ya, melakukan penelitian ya, ingin membandingkan efektivitas sistem terasering dalam mereduksi laju erosi ya. Mahasiswa tersebut kemudian melakukan pengukuran besaran erosi pada 15 unit lahan pertanian ya, tanpa konservasi dan lahan pertanian yang menggunakan sistem konservasi ya. Jadi ini ada 30 lahan pertanian ya, 30 ya. Yang 15 ini menggunakan sistem terasering, yang 15 lahan menggunakan tanpa sistem konservasi ya. Pertanyaannya adalah, ujilah data ini berdistribusi normal atau tidak ya. Oke. Yang kedua adalah, apakah lahan pertanian menggunakan sistem terasering dapat mereduksi laju erosi lebih kecil dibandingkan dengan tanpa sistem konservasi ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sistem terasering ini lebih kecil ya, menahan laju reduksi dibandingkan tanpa konservasi. Pertanyaan ketiga adalah, apakah terdapat perbedaan rata-rata luas erosi antara lahan tanpa sistem konservasi dengan sistem terasering. Oke, selamat mengerjakan ya. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya atau nulis komentar di bawah ini ya. Saya akhiri ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.